Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM dihantui 3 masalah besar jelang lawan Persib. Pasca menang dari Persikabo 1973, skuad PSM Makassar masih dihantui sejumlah persoalan. Tentu masalah yang dihadapi PSM Makassar perlu cepat diselesaikan sebab tim asuhan Bernardo Tavares akan menghadapi Persib Bandung di laga selanjutnya. Pertemuan PSM Makassar versus Persib akan berlangsung pada pekan keempat Liga 1 2023-2024. Persib pun mengandalkan pelatih sementara menghadapi PSM Makassar yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi. Sebaliknya Persib yang sudah ditinggal Luis Mia juga mengalami 3 laga tanpa kemenangan. Hanya saja PSM Makassar harus segera berbenah. Dan berikut 3 masalah PSM Makassar yang harus segera dibenahi jelang bersua Persib Bandung. 1. Emosi pemain tak terkontrol. Dalam 3 laga terakhir, PSM Makassar sudah banjir kartu kuning hingga kartu merah. Tercatat hingga pekan ketiga Liga 1 2023-2024, PSM Makassar sudah mengantongi 9 kartu kuning dan 2 kartu merah. Di pekan pertama bahkan PSM Makassar didenda Rp50 juta akibat 5 pemain diganjar kartu kuning. Lalu nasib naas kembali menimpa di 2 laga beruntun, di mana 2 pemain PSM Makassar diganjar kartu merah. Pada pekan kedua saat lawan Dewa United, Erwin Gutawa menerima kartu merah langsung akibat melakukan pelanggaran tak sepantasnya. Erwin Gutawa juga mendapat sanksi tambahan larangan 2 pertandingan plus denda Rp10 juta. 2. Gol open play belum terlihat. 3 gol dicetak PSM Makassar dalam 3 laga terakhir. PSM Makassar hanya mampu mencetak 1 gol di setiap pertandingan. Secara statistik, agresivitas PSM Makassar dalam lini serang mengalami penurunan sejauh ini dibanding musim lalu. Adapun 3 gol yang dicetak PSM Makassar semua berawal dari bola set piece atau bola mati. Artinya sejauh ini PSM Makassar kesulitan mencetak gol dari open play. Kerjasama antar lini tengah dan lini depan PSM Makassar terbilang belum padu. Utamanya untuk lini depan, para pemain yang dipercaya Bernardo Tavares masih mendapat sorotan. 3. Fisik dan stamina tak maksimal. Presentase gol yang dicetak PSM Makassar musim lalu di atas menit 60. Bahkan beberapa pertandingan penting PSM Makassar kerap menciptakan gol di atas menit 80. Ini menunjukkan etos kerja didukung stamina yang kuat membuat permainan PSM Makassar musim lalu mendapat apresiasi. Kekuatan utama PSM Makassar musim lalu memang terlihat pada konsistennya para pemain bermain sepanjang 90 menit. Tapi di 2 laga Liga 1 musim ini, 2 gol PSM Makassar dicetak di bawah menit 20 babak pertama. Setelahnya PSM Makassar terlihat begitu kesulitan kembali dalam membangun serangan. Pada laga pekan kedua kontra Dewa United, PSM Makassar menggempur pertahanan Dewa United dan tercipta 4 shoot on target di babak pertama. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.